Oke, assalamualaikum. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang ini drone saya FCLC F11 yang versi 2. Bentuknya kurang estetik ya, kelihatan asal-asalan ya, tapi kita ambil fungsinya saja lah. Ambil fungsinya saja, terus lihat dari segi harga juga terjangkau, nggak mahal-mahal amat begitu. Ini mungkin ada pertanyaan, kenapa kok dilubangi terus casnya pakai kabel kayak gitu, nggak pada mestinya ya. Tapi gini, setelah pemakaian yang cukup lumayan lah, drone ini menurut saya sih termasuk drone yang kuat ya, drone tahan banting sebenarnya nih. Ini pernah crash 2 kali, pernah kena kawat terus jatuh di rumah tetangga. Nah, pas digenting, terus pernah juga nyangkut di pohon ya, begitu. Langsung saja, nih drone memang sengaja saya lubangi biar sirkulasinya terjaga, sirkulasi ini dalam artian mencegah panas lah, overhead. Karena apa? Karena kalau saya seringnya tuh nerbangin ini mesti bawa beban. Ini terutama nih ya, saya pakai kamera tambahan action cam. Saya pernah pakai yang action cam yang ya bisa dibilang murah di Pro itu pernah. Terus pakai DJI Osmo Pocket 2 itu saya taruh di bawah sini juga pernah. Sini yang terakhir saya pakai Instago 2 yang lebih ringan. Seperti ini. Ini biar hemat baterai saja sih sebetulnya, nggak terlalu berat. Gini, dari segi berat beban kameranya cuman 25 gram, kurang lebihnya segitu, jadi ya terasa ringan. Kalau misal pakai bebannya agak berat kamera yang kan otomatis jadi beban di ESC juga, karena memang drone-nya harus bekerja keras ya. Saya sering menunggu panas.
karena kerusakan rata-rata elektronik tuh berawal dari overheat ya. Di segala elektronik rata-rata begitu. Jadi ya di sini saya kasih lubang biar sirkulasinya terjaga. Begitu. Tapi ya saran saya kalau dikasih lubang ya komponennya harus di coating. Kebetulan saya pakai Cococut ya yang lumayan miring lah, jadi bukan karena untuk mau cemplungin ke air ya enggak. Di sini yang kita jaga kan elektroniknya. Kalau sudah sirkulasi sudah lancar, otomatis kan nggak panas. Yang jadi masalah kan misal kalau ada embun, terus itu debu-debu tipis, kotoran. Tapi yang sering embun, soalnya sering nerbanginnya kalau pas pagi. Kalau emang dari view-nya kan bagusnya emang pagi. Nah, untuk mencegah embun nempel, gini misalkan embun nempel kan otomatis lembab tuh, lembab nanti ada debu yang masuk, debu masuk kan bisa menyebabkan shot ya, sedikit ada shotnya, yaitu yang bisa bikin malah rusak juga. Nah, untuk kita mencegahnya ya, kita coating, nggak mahal ya, sebenarnya menjaga itu aja. Ya, modul wifi aja ini nggak ada tutupnya, langsung nggak ada tutup sengnya, itu terbuka. Tapi ya saya coating, semua saya coating untuk mencegah shot, karena setelah di coating kan otomatis debu yang nempel, embun yang nempel kan tidak menyebabkan shot ya, atau konslet. Biasanya yang suka bikin error kan gitu, overhead, ada shot ya karena tumpukan debu. Kenapa saya pakai XT60 gini ya, soalnya memang saya ngecasnya nggak pakai USB nya. Baterai 3, yang ini udah agak kembung nih, dapatnya memang kembung. Yang ini gak ada kembung, tapi memang dulu awal-awalnya itu saya sering ngecasnya pakai yang fast charging ya. Memang pakai fast charging ya bisa jadi dibilang bisa menyebabkan baterai kembung meskipun ada BMS nya ya. Terus sekarang saya pakai ini, udah lumayan lama juga sih. Untuk pengisian lebih cepat, sekitar dari 10% ya, sampai penuh mungkin 1 jam ya, 1 jam lebih dikit lah. Tadi misal kita pas main dan pengen ngambil view lagi kan nggak kelamaan ngecasnya. Di sini kebetulan saya punya 3 baterainya. Begitu. Selama ini sih aman-aman aja, nggak bikin kembung, nggak bikin aneh ya, pakai charger itu.
Terus ini kenapa kok saya pakai XT60 pakai double ya, kita kita pengen nyoba, kemarin pengen nyoba pakai baterai double, ternyata memang ya tangguh juga nih SCRC F11. Karena apa? Karena dengan ditambahnya beban itu otomatis kayak kerja dipaksakan, tapi aman-aman aja. Saya kemarin sempat coba tuh pakai 2 baterai gitu. Pas awal nyoba tuh ini mah sempat crash, yaitu yang jatuh di pohon. Nah, setelah saya, untungnya sih bisa diambil meskipun jatuh dari ketinggian berapa, 70 meteran ya, nggak sampai ke bawah ya, masih aman-aman aja, cuman nyangkut di pohon. Terus saya selidiki dari apanya gitu, dia agak kayak selip di baling-balingnya. Saya kira dari ESC nya atau dari motornya, ternyata bukan. Ternyata ada salah satu pengunci itu, ringnya itu yang di bawah sini paling-paling itu lepas, jadi dia setiap kali dipaksakan kayak mau naik gitu, nggak stabil. Setelah diperbaiki ya aman-aman aja. Lumayan ya, saya bebannya sekitar berapa ya, coba ya saya timbang. Nah, sekitar 174-175 lah, 14175 gram yang kita tambahkan beban pakai 2 baterai. Awalnya gini, ini saya kan nggak pakai nggak pakai case ya, nggak pakai casing untuk baterainya ya, sedikit berbagi saja ya, berbagi bukan pengalaman ya, yang telah saya kerjakan gitu aja ya. Ini saya lepas casingnya, saya taruh di sini ya, seperti ini. Saat terbang tuh kadang kompas error, wah ini mesti ada yang salah. Terus saya bongkar lagi, saya kasih tambal panci ya, isolasi tambal panci gini di kabel GPS. Itu berkurang, tapi kadang pas saat terbang muncul lagi, mungkin karena intervensi dari daerah sekitar, mungkin dari lingkungan ya. Terus saya coba lagi yang baterainya ini ya, saya balut sama tambal panci dulu, terus baru saya isolasi tutup gini. Akhirnya udah nggak pernah muncul penyakit kayak gitu. Ternyata baterai terbuka juga sedikit banyak mengintervensi sinyal kompas. Sekarang udah aman-aman aja sih, setelah saya balut semua pakai tambal panci itu. Ini kemarin juga saya coba pakai beban segini buat long range. Ikut gaya-gayaan lah. Emang sebenarnya saya suka itu, tapi ya harus dengan tujuan aslinya itu. Jadi nggak cuman sekedar terbang jauh doang, tapi kalau bisa dengan misi lah, bukan dengan misi, dengan tujuan ya. Saya coba kemarin
pakai 2 baterai ya tembus 27 menitan lah. Kalau jauhnya ya ini yang perlu saya perbaiki lagi, sinyal FPV nya tuh di 2,5 kilo udah putus-putus, apa mungkin karena interferensi daerah sekitar juga bisa. Sampai 27 apa itu ya, saya putuskan RTH, padahal baterai masih banyak banget. Tapi di situ saya dapat ambil kesimpulan ternyata kuat juga, stabil juga dipakein beban segitu sampai sejauh itu. Nah, saya coba di ketinggian 500 meter, 500 ya dia stabil aja, nggak ada masalah. Sebenarnya untuk drone-drone ya kelas-kelas segini ya sudah cukup tangguh sih menurut saya. Saya juga pernah habis coating itu, saya juga pernah terbain pas hujan, tapi sayangnya nggak sempat saya videoin ya, baterainya habisnya, baterai di HP. Terus nggak berani tinggi memang pas itu petirnya besar-besar. Semuanya aman-aman aja ya, sampai basah lah, biasalah. Basah cuman yang berembun dari segi kamera, karena memang di belakang kamera ada ventilasi udara, mungkin dari situ ya sempat berembun sampai nggak jelas kameranya. Tapi didiemin ya udah aman-aman aja. Paling kalau mau buat hujan ya, hujan-hujanan ya ini aja yang saya tutup. Begitu. Nanti ya saya perlihatkan videonya yang sempat kapan saya terbangkan ya, dengan beban segini ternyata masih kuat-kuat, aman-aman saja. Setelah kembali sekitar 27 menit lebih berapa itu ya, saya pegang dari motor, dari dekat ESS sini juga adem-adem saja, nggak ada masalah ya. Mungkin ini untuk buat teman-teman lah, nggak usah ragu lah, meskipun drone kita cuman ya sekelas kayak gini, cuman kalau kita mau berkreativitas ya udah cukup lah, nggak buat eksperimen tuh nggak terlalu mahal. Ini juga yang kayak Jalu nih, kemarin juga sempat nyelamatin ini kamera waktu terjun bebas nih. Ya itu ya ternyata penyebabnya yang lepas itu pengaitnya. Kalau nggak ada beban nggak masalah, kalau ada beban dia baru terasa. Ternyata itu lepas ringnya, itu ring pengunci. Ya begini, ini di bawah sudah saya lubangi ya, untuk teman-teman ya dibikin seestetik mungkin lah, jangan kayak gini ya, asal-asalan aja begitu. Oke, nanti kita lihat videonya. Oke, begitu teman-teman, saran saya ya kalau pengen ya sedikit awet lah, diberi ventilasi, tapi jangan lupa di coating dulu, diberi pelapis biar tetap bersih dan nggak bikin shot. Kalau cuman embun air aja insya Allah ya aman-aman aja. Kemarin pas saya terbang pas hujan juga lumayan, terus cuman sayangnya tuh HP-nya yang lowbat itu. Aman-aman aja lah.
di coating. Oh ya, di sini juga saya menggunakan propeller bukan dari SCRC, tapi sudah saya ganti pakai MCXB 16 ya, yang pro itu. Propeller MCXB 16 yang agak lebar dikit dibanding bawaannya. Menurut saya lebih stabil, bawa beban juga enggak terlalu terasa banget. Begitu lebih stabil, dia lebih tenang. Untuk bawa beban juga lebih oke lah. Ya, begitulah, nggak terlalu mahal juga, tapi sangat berpengaruh juga propeller. Begitu. Oke, begitu teman-teman ya, yang sama pakai SCRC lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya, videonya nanti kita lihat bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.